Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan tutorial mengenai penggunaan SPSS dengan judul yang kami angkat adalah pengaruh literasi keuangan dan perilaku keuangan terhadap minat investasi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Nah, nama anggota kami yang pertama di sini ada Firmansyah, NPM 182, saya Fania Damayanti, NPM 365, lalu Riris Oktauli, NPM 173, yang keempat ada Enji Arni, NPM 280, dan Permata, NPM 079. Oke, jadi tutorial yang pertama adalah kita harus menyiapkan datanya sebelum kita mengolah data. Berikut ada data kuesioner ya, yang telah kita sebar di mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Nah, untuk menyederhanakan datanya, kita bisa ambil hasil-hasilnya saja untuk mempermudah kita dalam mengolah datanya. Setelah itu, kita dapat mengcopy semua data yang telah kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam SPSS. Oke, selanjutnya setelah data di-copy ke dalam SPSS, kita dapat mengubah label dari data-data tersebut. Caranya adalah dengan klik variable view. Lalu untuk mengubah nama dari data-data tersebut, itu bisa kita klik name, kita ubah sesuai kebutuhan kita. Dalam hal ini, setiap indikator saya berikan nomor seperti X1.1 sampai X1.8. Lalu untuk total dari variabel-variabelnya, saya berikan nama total. Dan untuk di label, ini untuk menandai di hasil nanti, kita berikan sesuai nama variabel-variabel kita. Jadi untuk total, X1 total kita berikan X1 literasi keuangan, X2-nya perilaku keuangan, lalu yang Y adalah minat investasi. Selanjutnya adalah cara untuk menganalisis datanya. Yang pertama adalah klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Untuk kolom dependent, kita masukkan variabel Y kita. Sedangkan untuk variabel independent, kita masukkan X kita. Selanjutnya, klik Statistik. Kita centang Descriptive, Collinearity Diagnostic, Durbin-Watson. Lalu kita klik Continue. Selanjutnya Plot. Di sini kita masukkan S-Receipt ke Y dan Z-Pred ke X. Lalu kita centang histogram untuk melihat normalitas, uji normalitas nanti, dan normal probability plot. Continue. Selanjutnya, kalian bisa klik Unstandardized untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov nanti. Lalu kita kembali, lalu klik OK. Nah, data-data yang ada di sini adalah merupakan hasil olahan dari data-data kuesioner yang telah kita kumpulkan. Di sini ada banyak data. Data-data tersebut bisa kita gunakan di uji-uji selanjutnya seperti linearitas, normalitas, atau bisa kita sebut uji asumsi klasik. Dan selanjutnya di sini juga ada data seperti data ini, 3 data ini yang merupakan data untuk analisis regresi linear berganda. Tapi sebelum masuk ke uji, kita kembali lagi ke data view. Kita juga harus menyiapkan data untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah dengan klik Analyze, lalu kita ke non-parametric test, ke legacy dialog, lalu ada KS, sampel KS atau Kolmogorov-Smirnov. Disinilah gunanya kita klik Unstandardized tadi. Setelah kita klik Unstandardized tadi, di analisis regresi, kita akan mendapatkan data Unstandardized. Ini yang kita gunakan untuk uji normalitas KS atau Kolmogorov-Smirnov.
kita masukkan, pastikan ini normal. Untuk cek normalitas, lalu kita langsung klik OK. Nah, di sini merupakan hasil dari Kolmogorov-Smirnov test. Ini merupakan hasilnya. Baik, uji yang pertama adalah uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik, kita yang pertama adalah melakukan uji linearitas. Uji linearitas sendiri adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Nah, pada data yang kita miliki, titik-titik atau scatter plotnya mengikuti pola garis yang mengindikasikan bahwa data yang kita miliki linear antara X, Y, X dan Y-nya. Selanjutnya ditampilkan tabel histogram dari hasil olah data SPSS yang telah dilakukan. Grafik histogram ini menggambarkan distribusi data yang ada. Berdasarkan grafik yang ada di layar, dapat dikatakan data terdistribusi dengan normal karena grafik histogram menyerupai bentuk. Uji normalitas KS ini merupakan salah satu penguat asumsi. Dan data yang diolah oleh peneliti menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,2. Dengan kata lain, data yang diolah adalah terdistribusi normal. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai toleransi kedua variabel adalah 0,832, lebih besar daripada 0,1, dan nilai VIF kedua variabel adalah 1,202, lebih kecil daripada 10. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data yang diolah tidak terindikasi gejala multikolonaritas. Dan menurut pada gambar scatter plot ini, serta titik-titik yang menyebar di gambar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian berdasarkan gambar di atas, data tidak teridentifikasi gejala heterokedasitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi berdasarkan tabel model summary di atas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,895. Sedangkan DU berdasarkan tabel Durbin Watson dengan alfa 0,05 atau 5% dari data dengan dua variabel independen dan jumlah sampel sebesar 36 adalah 1,5872. Melalui data tersebut diketahui bahwa dapat dikatakan bahwa data yang diolah tidak terindikasi gejala autokorelasi. Berikut ini adalah hasil olah data SPSS yang kita gunakan untuk uji T parsial, yaitu tabel koefisien. Jadi berdasarkan tabel koefisien di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kedua variabel independen adalah 0,001. Berdasarkan hasil dari tabel model summary ini, kita dapat mendapatkan angka R² sebesar 0,592. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa nilai pengaruh kedua variabel independen, yaitu literasi keuangan dan perilaku keuangan, secara bersamaan terhadap variabel dependen minat investasi berkontribusi sebesar 59,2%. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan uji T, kita juga melakukan uji F, yaitu sebuah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih kelompok atau perlakuan. Baik, di sini ada data yang telah kita olah. Data tersebut membuktikan bahwa nilai signifikasinya kurang dari 0,05, yaitu artinya nilai pada uji F ini berpengaruh. Nah, pada variabel independen, yaitu literasi keuangan dan perilaku keuangan, membuktikan bahwa variabel tersebut berpengaruh dengan variabel dependen, yaitu minat investasi. Baik, seperti yang kita tahu bahwa analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, setelah kita melakukan uji analisis linear berganda, maka kita akan mendapatkan model persamaan melalui tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien tersebut,
dapat dijabarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut. Jadi rumus atau model awal persamaan regresi adalah Y sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus E. Jadi berdasarkan tabel koefisien, model persamaan regresi yang didapat adalah Y sama dengan minus 0,558 plus 0,449x1 plus 0,467x2 plus E. Nah, melalui hasil olah data dan berbagai uji yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan sebagai berikut. Data telah memenuhi uji asumsi klasik, yaitu uji linearitas, normalitas, multikolinearitas, heterokadastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, hasil uji T parsial membuktikan bahwa variabel literasi keuangan atau X1 dan perilaku keuangan atau X2 masing-masing memiliki pengaruh terhadap minat investasi. Yang ketiga, hasil uji F simultan membuktikan bahwa variabel literasi keuangan dan perilaku keuangan secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap minat investasi. Lalu berdasarkan model R-square, model regresi yang dihasilkan berkontribusi sebesar 0,592 atau 59,2% terhadap nilai Y yang diprediksi. Yang terakhir, model persamaan yang dihasilkan adalah Y sama dengan minus 0,558 plus 0,449x1 plus 0,467x2 plus E. Baik, sekian presentasi mengenai tutorial menggunakan olah data SPSS. Dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.